saya di Fajar ini ingin mempresentasikan tentang sistem live sesar. Ada seorang teknisi perangkat lunak di Google yang bernama Tensulo memberi pertanyaan bagaimana suatu gambar pesan teks atau surel dikirim dari perangkat satu ke perangkat yang lainnya. Itu bukan sulap, itu adalah internet, sebuah sistem fisik yang dibuat untuk memindahkan informasi. Sebuah bit dapat digambarkan sebagai sepasang hal yang berlawanan on-off atau ya atau tidak. Kita umumnya menggunakan satu yang berarti on atau 0 yang berarti off karena bit memiliki dua kemungkinan kondisi. Kita menyebutnya kode biner. Tidak perlu gambar, video, atau lagu, semua yang ada di internet dinyatakan dan dikirimkan melalui bit. Ini adalah atom informasi, namun bukan berarti kita secara fisik mengirim 1 dan 0 dari tempat satu ke tempat lain dan dari satu orang ke semua orang. Jadi, apa benda fisik yang sebenarnya dikirim melalui kawat dan gelombang udara? Mari kita lihat contoh kecil dari bagaimana manusia dapat berkomunikasi secara fisik. Untuk mengirim bit informasi tunggal dari satu tempat ke tempat lain, anggap saja kita bisa menyalakan lampu untuk 1 atau mematikannya untuk 0, atau gunakan suara pit atau hal serupa seperti sandi Morse. Metode-metode ini bekerja, namun mereka sangat lambat dan rawan salah, dan sepenuhnya bergantung pada manusia. Dalam analogi manusia, kita 1 bit per detik itu cukup cepat namun sulit untuk diikuti oleh manusia. Anggap saja kau ingin mengunduh lagu 3 MB dalam 3 detik pada kecepatan 8 juta bit per megabyte, yang artinya laju bit seperti 8 juta per bit per detik. Tentu saja manusia tidak dapat mengirim atau menerima 8 juta bit per detik, namun sebuah mesin dapat melakukannya dengan baik. Namun sekarang ada pertanyaan lain mengenai jenis kabel apa yang digunakan untuk mengirimkan pesan ini dan seberapa jauh jarak yang dapat dicapai sinyalnya. Dengan kawat Ethernet, jenis kawat yang bisa kau temukan di rumah, kantor, dan sekolah, kau mengalami kehilangan sinyal atau interferensi yang cukup besar hanya dalam jarak beberapa ratus kaki. Agar internet dapat bekerja di seluruh dunia, kita harus memiliki metode alternatif untuk mengirim bit dalam jarak yang sangat jauh. Kita membicarakan seperti menyeberang lautan, jadi apalagi yang dapat kita gunakan apa yang kita tahu bergerak jauh lebih cepat dari listrik melalui kawat. Cahaya. Kita bisa mengirim bit sebagai pancaran cahaya dari satu tempat ke tempat lain menggunakan kabel secara optik. Kabel serat optik adalah seuntai kabel. Inilah alasan kita menggunakan kabel serat optik di sepanjang dasar lautan untuk menghubungkan satu benua dengan benua lainnya. Pada tahun 2008, terdapat kabel yang terpotong di dekat Alexandria, Mesir, yang sangat mengganggu, namun ia juga sangat mahal dan sulit diolah untuk fungsi kebanyakan. Kau akan menemukan kabel tembaga, tapi bagaimana kita memindahkan suatu tempat kawat, bagaimana kita mengirim pesan sesuatu secara nirkabel, radio. Mesin pengirim bit nirkabel umumnya menggunakan sinyal radio untuk mengirim bit dari satu tempat ke tempat lain. Mesin ini perlu menerjemahkan 1 dan 0 menjadi gelombang radio dalam berbagai frekuensi. Dengan begitu, kau tidak dapat benar-benar menangkap sinyal stasiun radio Los Angeles di Chicago. Sebaik-baiknya nirkabel saat ini, ia masih bergantung pada internet berkabel. Jika kau menggunakan Wi-Fi di kedai kopi, maka bit-bit tersebut dikirim ke perutan nirkabel, kemudian dipindahkan melalui kawat fisik untuk menempuh jarak yang jauh pada internet. Metode fisik untuk mengirim bit dapat berubah di masa depan, baik melalui laser yang dikirim antar satelit atau gelombang radio dari balon atau drone. Namun pokok penggambaran biner informasi dan protokol untuk pengiriman informasi. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.